Yang saya hormati peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang berkenan hadir pada hari ini, yang nama-namanya tadi telah disebutkan satu persatu oleh pembawa acara. Untuk menghemat waktu, mohon maaf tidak kembali saya ulangi, dan nanti pada saatnya akan diperkenalkan secara lebih rinci. Yang saya hormati Ibu Melani Lemena, tokoh perempuan Maluku yang berkiprah di Jakarta di tingkat nasional, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Bersama-sama saya berada di Dewan Kehormatan. Terima kasih atas kehadiran Ibu memenuhi undangan Komite Konvensi pada hari ini. Bapak Said Asegaf yang saya hormati, Gubernur terpilih yang baru saja mendapatkan kehormatan jabatan sebagai Gubernur hasil Pilkada Maluku yang baru saja berlalu. Bapak Richard Woyanapesi, Wali Kota Ambon, beserta seluruh jajaran yang hadir. Saya lihat tadi ada Pak Bung Sam, Wakil Wali Kota, tokoh-tokoh agama berkenan hadir, Monser Mandagi, Uskup Amboina, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bung John Rulesin, Ketua Sunade Gereja Protestan Maluku yang mewakili Kejaksaan Tinggi Maluku, terima kasih atas kehadirannya. Bung John Piris, anggota DPD Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Ketua DPD Bung Bob dan seluruh jajaran Partai Demokrat Provinsi Maluku yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, yang atas perkenannya pada sore hari ini kita semua berada di dalam gedung ini, Islamic Center, yang berdasarkan konsensus bersama antara Komite Konvensi Partai Demokrat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku, kami tetapkan sebagai tempat penyelenggaraan konvensi calon presiden Partai Demokrat untuk kota yang ke-9, Kota Ambon. Saya laporkan kepada hadirin sekalian bahwa sebelum ini Komite Konvensi dan tentu saja diikuti oleh seluruh peserta konvensi, kami telah melakukan perjalanan di 8 kota yang lain di seluruh Indonesia. Kami mulai di Kota Bandung, di Kota Medan pada tanggal 21 dan 22 Januari yang lalu, dilanjutkan di Palembang pada tanggal 25 dan 26 Januari. Setelah itu kami masuk ke Kota Bandung pada tanggal 5 Februari, dilanjutkan ke Surabaya pada tanggal 13 Februari, kemudian dilanjutkan di Denpasar pada tanggal 18 Februari, dan selanjutnya Komite Konvensi menyelenggarakan konvensi ini di Kota Balikpapan pada tanggal 22 Februari. Selanjutnya kami kembali ke Jawa, ke Kota Bogor, dan konvensi ini diselenggarakan pada tanggal 2 Maret, dan terakhir sebelum memasuki Kota Ambon, konvensi calon presiden Partai Demokrat kami laksanakan di Kota Makassar pada tanggal 5 Maret yang lalu. Hari ini tanggal 11 Maret 2014, Komite Konvensi kembali menyelenggarakan debat bernegara di kota ini. Pada tanggal 11 mudah-mudahan akan ada surat perintah 11 Maret yang lain yang akan menunjuk salah satu di antara 11 peserta konvensi ini untuk menjadi presiden terpilih Republik Indonesia pasca pemilu 2014 yang akan datang. Bapak-bapak peserta konvensi yang kami hormati dan seluruh rombongan yang berasal dari Jakarta, Ambon memiliki tagline Ambon Manise,
konvensi hadir di kota ini, tentu telah menyaksikan betapa indahnya kota ini bila dilihat dari udara dan bahkan ketika ditelusuri. Setidak-tidaknya mulai dari lapangan terbang Pattimura Ambon sampai masuk ke dalam kota ini, keindahan alamnya demikian mempesona, sehingga kemudian kota ini disebut-sebut dengan nama Ambon Madisi. Belakangan ini wali kota Ambon kemudian memperkenalkan sebuah tagline baru, City of Music, kota musik. Mungkin karena didasari oleh pernah terjadi sebuah persoalan besar di mana kota ini telah kehilangan jati dirinya. Kalau ada ungkapan universal mengatakan say with flower, katakan dengan bunga, masyarakat Ambon memiliki ungkapan lain, say with song, katakan dengan lagu. Kebiasaan masyarakat Ambon pada khususnya dan masyarakat Maluku pada umumnya dengan mengungkapkan perasaannya melalui lagu-lagu menyebabkan tumbuhnya sebuah karakter yang saling sayang menyayangi. Tetapi kemudian entah apa yang menjadi faktor penyebabnya, kata-kata say with song, katakan dengan lagu itu kemudian pernah berubah dengan ungkapan katakan dengan barang, katakan dengan bomba, katakan dengan bom, katakan dengan senjata, dan bahkan katakan dengan senjata standar militer yang kemudian harus menghabiskan nilai-nilai kemanusiaan yang berada di kota ini. Karena itu ketika wali kota Ambon memperkenalkan tagline baru itu, tentu saja ada keinginan untuk kembali kepada karakter dasar orang Ambon yang saling menyayangi dengan mencoba berbicara melalui ungkapan perasaan, melalui ungkapan lagu-lagu yang ingin didengungkan. Dan maka tidak mengherankan ketika konvensi ini diselenggarakan di tempat ini, nilai lebih yang ingin ditunjukkan oleh DPD Provinsi Maluku adalah mendendangkan berbagai lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ada banyak pertanyaan ketika sosialisasi penyelenggaraan konvensi ini mulai dilakukan di media massa, dan bahkan sampai dengan detik ketika saya belum naik untuk memberikan sambutan ini, ada wartawan yang bertanya kepada saya, mengapa Pak Ambon dipilih sebagai salah satu kota tempat penyelenggaraan konvensi, padahal menurut pandangan kami sepertinya Ambon belum bisa disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya untuk menjadi tempat penyelenggaraan konvensi. Saya katakan kepada wartawan tadi, dan hal yang sama dipertanyakan pada kesempatan sebelum ini, saya menjawabnya. Dan tadi saya katakan akan saya jelaskan ketika saya memberikan sambutan selamat datang dan sambutan pembukaan. Ibu bapak hadirin sekalian, mengapa Ambon dipilih sebagai tempat penyelenggaraan konvensi? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah alasan subjektif, dan alasan kedua adalah alasan objektif. Alasan subjektifnya karena sekretaris komite konvensi Suwaidi Marasamesi yang diberikan kesempatan untuk menyusun seluruh jadwal penyelenggaraan konvensi ini, bahkan seluruh perencanaan konvensi berasal dari kota ini, dan saya menganggap Ambon layak untuk didatangi. Walaupun sebenarnya alasan normatif pemilihan kota ketika kami berdebat untuk memilih 8 kota yang lain, Ambon tidak memenuhi alasan normatif itu. Karena alasan normatif adalah kota yang dipilih pertama harus kota yang mewakili pulau-pulau besar atau rangkaian pulau-pulau. Ketika kami berbicara tentang perwakilan rangkaian pulau-pulau pada waktu itu, sebagian besar memilih Jayapura yang mewakili Provinsi Papua. Tetapi ketika saya memasukkan nama Ambon, anehnya tidak ada satupun anggota komite konvensi yang berjumlah 16 orang selain saya, tidak ada satupun yang menolak. Ibu bapak hadirin sekalian, ada juga alasan objektifnya. Saya ingin menggali kembali mengingatkan kita semua tentang sejarah peradaban yang berkembang di kota ini. Kalau saya ingin mengungkap fakta-fakta sejarah ini, bukan berarti saya ingin mempertentangkan keadaan masa lalu dan keadaan hari ini. Karena saya termasuk orang yang sangat memegang teguh
yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Mr. Cutil, kita tidak akan pernah memiliki masa depan yang baik. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, khususnya para kandidat calon presiden, catatan sejarah yang ditulis oleh Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia terkenal dalam buku Sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon. Beliau mengatakan ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492, maka sebenarnya yang ingin dituju oleh Columbus adalah segugusan pulau yang ketika itu oleh bangsa-bangsa Eropa disebut dengan nama Spice Island, kepulauan rempah-rempah. Tapi entah bagaimana, mungkin karena penggunaan kompasnya tidak cermat, Columbus menemukan benua Amerika dan tidak pernah menemukan Spice Island. Bahkan ketika Belanda dalam ambisinya untuk merebut kepulauan Banda sebagai penghasil pala ketika itu, dan Belanda berhasil menaklukkan Inggris yang menguasai kepulauan Banda, kecuali di Pulau Run. Pulau Run itu sebuah pulau relatif kecil di sebelah barat laut Banda. Tidak ada artinya apa-apa, tetapi pulau itu penuh dengan tanaman pala. Belanda kemudian bersedia menukarkan Pulau Run dengan sebuah jajahannya di pantai timur Amerika yang waktu itu bernama New Amsterdam. Sekarang ini dikenal dengan nama Manhattan, New York. Bayangkan, Belanda bersedia menukarkan Manhattan dengan sebuah pulau kecil di sebelah barat daya Pulau Banda yang bernama Pulau Run. Bahkan ibu dan bapak sekalian, seorang profesor kehormatan dari Monash University yang bernama Mick Raffles mengatakan, ketika Alfonso de Albuquerque merebut Malacca pada tahun 1512, sebenarnya yang sedang dia tuju adalah sebuah rangkaian pulau yang pada ketika itu oleh pedagang bahasa Arab disebut dengan Jazirah Al-Muluk, negeri para raja. Dan kemudian dibuktikan dengan 3 bulan kemudian seorang panglima perang dari berbangsaan Spanyol yang bernama Francisco Serrao telah mendarat di sebelah utara Pulau Ambon, tepatnya di Pantai Hindu. Betapa sejarah panjang daerah ini telah menunjukkan daerah ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari dunia internasional ketika itu. Bahkan saya berani mengatakan ketika bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Cina berhasil berada di wilayah Indonesia, maka sebenarnya yang mereka tuju bukan Sumatera, bukan Jawa, bukan Kalimantan, bukan Sulawesi, tetapi sebenarnya yang sedang mereka tuju adalah Kepulauan Maluku. Sejarah panjang seperti itu kemudian dilengkapi ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menyusun pemerintahan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dan membagi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Maluku menjadi salah satu provinsi dari 8 provinsi pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia, sejajar dengan 7 provinsi besar lainnya: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Kecil yang waktu itu menggabungkan Bali, NTT, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maluku disejajarkan dengan 7 provinsi besar lainnya. Betapa besarnya andil Maluku dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya ibu dan bapak sekalian, ketika DTI berhasil mendeklarasikan aksi separatisnya dan dilanjutkan oleh GAM, Gerakan Aceh Merdeka, pada tahun 1953, dan kemudian organisasi Papua Merdeka berhasil mendeklarasikan dirinya pada tahun 1963, 2001 pemerintah Republik Indonesia memberikan status ekonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Ekonomi khusus kepada Aceh diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Otonomi Khusus kepada Papua dengan Nomor 21 Tahun 2001. Sayangnya ketika Republik Maluku Selatan
yang terjadi adalah upaya stigmatisasi, diskriminasi, dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan Maluku. Pada 3 bulan yang lalu ketika saya berada di sini, saya membaca sebuah koran, sebuah harian yang terbit di kota ini melanjutkan publikasi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional dengan mengatakan hari-hari ini Maluku adalah provinsi termiskin di Indonesia bersama dengan provinsi Papua. Ada yang ironis, ibu dan bapak sekalian. Karena itu saya sungguh berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia hari ini yang pada 3 tahun yang lalu memberikan komitmen untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan Republik Maluku Selatan di Maluku dengan memberikan program pembangunan terhadap sebuah desa yang selama ini selalu diprovokasi ketika setiap tanggal 25 April ada pengibaran bendera RMS. Sejak pemberian bantuan yang disampaikan oleh Bapak SBY dan sejak 25 April 2011 sampai hari ini dan insya Allah sampai dengan selanjutnya bendera RMS tidak akan pernah lagi berkibar setiap tanggal 25 April. Sebuah kemajuan yang sangat berarti. Belajar dari pengalaman ini dan ketika diberikan kewenangan untuk menyusun tempat kota yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan konvensi, saya menganggap perlu Ambon harus menjadi sebuah kota tempat penyelenggaraan konvensi ini dengan sasaran agar 11 peserta konvensi ini dapat mengenal lebih dekat karakter masyarakat dan karakter kota ini, karakter provinsi ini, dan dengan demikian bila ada di antara 11 kandidat ini, insya Allah puji Tuhan kelak menjadi Presiden Republik Indonesia sedikit banyak sudah memahami apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di wilayah ini. Ternyata keinginan saya untuk menghadirkan para kandidat ini dan tentu saja dengan kerelaan para kandidat, saya sungguh berterima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh masyarakat Ambon pada khususnya. Pertama, melalui kehadiran para pendukung yang begitu melimpah ruah di luar kapasitas gedung ini, sehingga mohon maaf kalau sejumlah kursi yang telah kami siapkan tidak mampu menampung keinginan para pendukung beserta tokoh masyarakatnya ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan konvensi ini. Terima kasih yang kedua, dan barangkali ini sesuatu yang pertama setelah 9 kota kami lalui, kehadiran para pejabat di dalam penyelenggaraan konvensi ini. Ada Bapak Gubernur yang baru saja terpilih, ada Bapak Wali Kota, ada tokoh-tokoh agama yang ikut hadir, dan saya harus mengatakan keadaan seperti ini belum saya pernah temukan di 8 kota yang lain. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat Maluku yang ada di Jakarta berkenan untuk hadir, Ibu Melani, Pak, untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan konvensi ini. Saudara-saudara sekalian, jujur saya katakan saya mengambil resiko untuk menyelenggarakan konvensi di daerah ini karena pemahaman publik nasional kita boleh dikatakan memiliki persepsi negatif terhadap perilaku orang Ambon. Ketika dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada yang lalu dan kemudian timbul persoalan penyelesaian hasil pilkada itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, betapa seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan ada segolongan masyarakat yang bahkan berani melakukan sebuah aksi fisik di dalam ruangan Majelis Konstitusi, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan di seluruh Indonesia. Karakter seperti itulah yang ingin kita perbaiki melalui konvensi ini, karena Partai Demokrat ingin menunjukkan bahwa ada sebuah tata cara yang elegan, yang etis, yang sopan, bahkan untuk memilih seorang pemimpin sekalipun setingkat presiden. Karena itulah Partai Demokrat memperkenalkan konvensi ini sebagai sebuah prosedur dan mekanisme untuk memilih calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden dan wakil
mengikuti konvensi ini dan mengambil pelajaran untuk membangun sebuah citra demokrasi yang baik di kemudian hari. Dan itu bisa kita dapatkan ketika nanti dalam penyelenggaraan konvensi pada hari ini yang kita jadwalkan akan berlangsung sampai dengan pukul 18.00. Semuanya dapat dengan secara tertib mengikuti konvensi ini dengan baik. Berikanlah aplaus secukupnya. Jangan gemuruhkan suara untuk menutup suara-suara berupa jawaban atau pertanyaan. Jawaban yang akan diberikan oleh peserta konvensi dan pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis ahli. Dan dengan demikian semua dari kita akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang dijanjikan oleh para kandidat bila mereka terpilih sebagai presiden yang akan datang. Pengalaman saya mendampingi para kandidat selama ini, saya mengambil kesimpulan para kandidat sangat memegang teguh sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan janjimu karena ia akan menentukan keluhuran budimu. Dengan demikian, kalau nanti ada janji, saya yakin dan percaya para kandidat akan menepati janji itu ketika mereka terpilih sebagai seorang presiden pasca pemilu presiden yang akan datang. Saya kira ini sambutan saya. Sekali lagi selamat datang para kandidat yang hadir pada hari ini. Mohon maaf kepada masyarakat Maluku. Dari 11 peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, 3 peserta berhalangan hadir, yaitu Pak Dahlan Iskan yang harus mematuhi petunjuk presiden, di mana para menteri diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas politik pada hari kerja. Mereka hanya boleh melakukan aktivitas politik pada hari Sabtu dan Minggu. Karena konvensi kita laksanakan pada hari kerja, hari ini hari Selasa, Pak Dahlan Iskan menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bisa hadir bersama-sama kita. Pak Edi Pramono Wibowo menyampaikan hal yang sama, karena ada kegiatan yang tidak bisa lagi ditunda. Beliau harus melakukan pertemuan di luar negeri karena janji yang telah ditepati, janji yang telah diberikan sebelumnya. Mendadak tadi pagi, Pak Gita Wirjawan harus kembali ke Jakarta karena ada gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan beliau untuk juga hadir bersama-sama kita. 3 kandidat ini melalui saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Ambon untuk tidak bersama-sama 8 kandidat yang lain untuk melaksanakan debat bernegara pada sore hari. Mudah-mudahan ketidakhadiran ini tidak akan mengurangi kesemarakan dari penyelenggaraan konvensi ini, dan lebih daripada itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran politik bagi masyarakat Kota Ambon baik hari ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Selamat datang para kandidat, selamat mengikuti konvensi. Mudah-mudahan Tuhan bersama kita sekalian. Amin. 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 Lebih kurangnya mohon maaf. Dengan demikian, mewakili Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, debat bernegara peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di Kota Ambon, saya katakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, mari sejenak kita menundukkan kepala, mengadahkan tangan, seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar dapat memberkati dan merahmati acara konvensi pada sore hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila sabilir rasyad. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an wa lakal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqul wa khairun mimma naqul. Allahumma lakal hamdu ala ni'amika adh-dhahira wal batinah ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Ya Allah, hari ini kami berkumpul untuk memilih calon pemimpin bangsa ini. Maka berilah petunjuk kepada kami untuk memilih siapa yang terbaik di antara kami untuk memimpin bangsa ini. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ahsin ahwalana bifadlika wa ihsanika ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahman ya Rahim, jangan engkau jadikan perdebatan
suku, budaya, bahasa. Karunialah juga bangsa ini dengan ketentraman, keamanan, dan kemakmuran. Anugerahilah bangsa tercinta ini sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan amanah. Allahumma inna na'lamu anna ma asabana innama biqasirin min dhunubina wa laqad afawta 'anil katsir fa ya dzal jalali wal ikram. Inna ma'asina la tadurruk wa inna ta'atina la tanfa'uk. Fa nas'aluka Allahumma an taghfirana ma la yadurruk wa an tataqabbal minna ma la yanfa'uk. Ya Tawwab, wahai Zat penerima taubat, kami sadar bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena kerukusan dan kelalaian kami sendiri. Ya Allah, walaupun ketaatan kami tidak bermanfaat bagimu, kemaksiatan kami tidak mengurangi kemuliaan-Mu sedikitpun, walaupun dosa dan kesalahan kami selangit dan seluas samudra, akan tetapi kami yakin bahwa ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami. Engkau akan mengampuni semua dosa serta kesalahan kami, karena Engkaulah Zat penerima taubat hambanya, dan tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau ya Ghaffar. Allahumma alhim ra'isana Susilo Bambang Yudhoyono wa qadanina lisayri ala siratik wa dittiba'i sunnati nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah presiden kami dan para pemimpin bangsa ini. Tunjukkan kepada mereka jalan yang benar menuju jalan-Mu. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengambil segala kebijakan yang membawa manfaat untuk seluruh rakyatnya. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka dalam memimpin bangsa ini, karena kami tahu bahwa mereka juga adalah manusia biasa yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari-Mu ya Allah. Kabulkankan doa dan permintaan kami ini ya Allah. Karena doa dari rakyat untuk pemimpinnya, kami yakin akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladatan thayyibah mutmainnah rafiyah mustatan bil ikhtiyarat mutadannatan bi hadi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ar-ra'i wal ra'iyah. Allahumma aslih ar-ra'i wal ra'iyah. Allahumma aslih ar-ra'i wal ra'iyah. Nas'aluka Allahumma bi an tastajibana du'ana wa tuhaqqiq raja'ana ajilan aw ghaira ajil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata bisalam wa adkhilna al-jannata bighairi hisab wa adkhilna al-jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi at-tahir sakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi, Allah Maha Besar yang layak menerima segala rasa hormat, pujian dan syukur dari orang-orang yang percaya kepadamu. Kini dan di sini di tanggal 11 Maret 2014 menjadi sebuah catatan sejarah baru bagi Partai Demokrat yang sedang melakukan konvensi bagi debat bernegara calon presiden Partai Demokrat tahun 2014. Allah Maha tahu segala sesuatu yang sedang dan akan dilakukan dalam debat ini. Ketika Partai Demokrat sebagai partai besar di negara ini ingin mengusung kembali
konvensi yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyelenggarakan serta mensukseskan seluruh rangkaian acara konvensi ini dari awal sampai dengan selesai. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka, ya Tuhan. Semua orang yang turut terlibat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan konvensi ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya keterlibatan mereka di tengah-tengah konvensi ini memberikan nilai yang terbaik bagi pelaksanaan konvensi demi kemajuan bangsa dan negara ini ke depan. Ini doa dan harapan kami, Tuhan. Inilah isi hati yang kami bawa dari keluarga besar Partai Demokrat yang akan melakukan konvensi pada hari ini. Ampun bagi kami setiap salah dan dosa yang kami buat, lalu kami persembahkan konvensi ini hanya untuk kemuliaan Allah, dalam nama Yesus, dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus. Amin. Amin. Dipandu oleh moderator, yakni Ibu Dr. Andi Nurpati. Dua orang panelis ahli. Yang pertama Dr. Andus Yusuf Wadubun MSc yang merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Patimura, dan yang kedua Dr. Yangnes Litimia SHM yang merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Selanjutnya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Endrian Sutanto. Selanjutnya Bapak Anies Hasan Baswedan. Selanjutnya Bapak Hayono Isman. Selanjutnya Bapak Dr. Marjuki Ali. Selanjutnya Bapak Dr. Sinyo Hari Sarudaya. Bapak Dr. Ali Masko Husna. Dan yang terakhir Bapak Dr. Dino Patrijala. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Ambon Manise? Alhamdulillah. Di hadapan kita semua telah hadir para peserta Capres Konvensi Partai Demokrat yang akan menyampaikan, memberikan informasi dan program-program dia kepada kita semua. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan tata cara menyampaikan atau melaksanakan debat pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada semua para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program utama terkait dengan tema kita pada saat ini, yaitu kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan. Selama masing-masing kandidat 2 menit. Selanjutnya akan ada di hadapan kita ada 2 panelis ahli yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait dengan tema tersebut dalam satu sesi yang kemudian akan dijawab oleh masing-masing kandidat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Soedi tadi bahwa Sang With Song, maka kita akan selingi dengan satu lagu dari Ambon Manise. Kemudian kita masuk kepada termin kedua, juga pertanyaan akan disampaikan kembali oleh para panelis ahli dan akan dijawab oleh kandidat. Dan yang terakhir adalah kita berikan kesempatan kepada audiens 2 atau 3 orang memberikan pertanyaan kepada para kandidat capres kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masing-masing Bapak kandidat kita beri kesempatan 2 menit. Kita mulai dari Pak Irman Gusman untuk
untuk menyampaikan visi misi dan program utama dalam kaitan dengan tema kita adalah kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan. Saya akan menyampaikan sedikit menyampaikan apabila waktu kita sudah akan habis 2 menit tersebut. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan selamat untuk yang hadir. Luar biasa dia buat. Sore ini kita akan mendiskusikan bagaimana masalah kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan, saudara sekalian. Pertahanan keamanan adalah elemen dasar buat sebuah bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa pertahanan yang kuat, tidak mungkin kesejahteraan itu akan meningkat. Jadi ibarat mata uang dua sisi, itulah hubungan antara ketahanan, pertahanan dan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam menjaga, meningkatkan kesejahteraan rakyat, elemen pertahanan keamanan itu bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan profesional daripada prajurit-prajurit kita, dan juga bagaimana kita meningkatkan juga profesional dari kepolisian kita untuk menjaga ketertiban. Dan kemudian juga kita harus meningkatkan peralatan modern supaya bangsa ini jadi bermartabat dan bangga, dan kita akan bisa gagah untuk menghadapi negara-negara luar. Itu penting, saudara sekalian. Tapi pertahanan keamanan yang jauh lebih baik adalah bagaimana kesejahteraan yang meningkat. Untuk itu kita harus menjamin, ya, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, pertahanan dan kedaulatan daripada bangsa ini harus kita jaga. Itu menjadi tujuan kita. Kesejahteraan rakyat harus menjadi sasaran kita. Melalui kesejahteraan rakyat, kita harus memberantas kemiskinan. Kita harus menghapuskan pengangguran, supaya masyarakat itu bisa mendapat penghasilan dan kemudian meningkatkan daripada kesejahteraannya melalui pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan juga pertahanan dan keamanan. Sekian, terima kasih. Ya. Berikutnya kami persilakan Pak Endartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesenjangan yang masih tinggi dari rakyat Indonesia, mereka yang kaya dan mereka yang miskin masih terlalu jauh. Pembangunan yang ada tidak di Jawa dan di luar Jawa masih sangat besar. Ini harus kita segera kurangi agar kemudian kecemburuan sosial itu tidak terjadi. Sampai dengan hari ini masih ada 28 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu harus kita tingkatkan pendapatannya agar mereka bisa hidup lebih layak. Di bidang pertahanan tidak ada kata lain bahwa kedaulatan negara itu adalah kehormatan bangsa, dan dalam rangka mempertahankan kehormatan bangsa, apapun harus kita kerahkan dan kita korbankan dalam menjaga kehormatan itu. Oleh karenanya, kekuatan angkatan perang yang alat utama sistem persenjataannya di backup oleh industri di dalam negeri, diperkuat dengan nasionalisme rakyat Indonesia yang hidup berkecukupan, itu akan merupakan alat paling ampuh di dalam menjaga kedaulatan kita. Tidak satu jengkal pun tanah boleh direbut oleh siapapun atau dilepaskan oleh siapapun. Terima kasih. Sebetulnya masih tersisa 14 detik, tapi kita persilakan Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang saya hormati Ibu Melani, Pak Said, Wali Kota. Sebelum konvensi, jauh sebelum konvensi, saya mendatangi sebuah pulau
di ujung selatan Maluku, namanya Pulau Selaru di Kepulauan Tanimbar. Di tempat itu ketika kita akan berkumpul harus menyalakan mesin diesel karena belum ada listrik. Lalu kita berkumpul, lalu semua di sana di tengah ketimpangan menyanyikan Indonesia Raya dengan secara khusyuk, menunjukkan kepada kita semua bahwa bukan soal uang, bukan soal rupiah yang membuat kita mencintai Indonesia. Yang saya ingin garis bawahi dari sekalian, bahwa mempertahankan Indonesia adalah perjuangan semesta, bukan sekedar tugas TNI kita. Karena itu yang kita bangun adalah semangat perjuangan semesta. Yang kedua, mempertahankan Indonesia tak cukup dengan angkatan perang yang kuat, tapi dibutuhkan rakyat yang kuat, keluarga yang kuat. Dan itu diraih melalui peningkatan kesejahteraan dengan 3 poin utama. Visi saya 3. 1. Sehat. 2. Terdidik. 3. Makmur. Itu yang akan meraih Indonesia kita. Dengan cara seperti itu, maka setiap gubernur, bupati, wali kota punya arah juga yang sama. 3 kata kunci ini. Tugas negara menyiapkan infrastrukturnya, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure, untuk mencapai 3 tujuan konkret tadi: sehat, terdidik, dan makmur. Terima kasih. Selanjutnya Pak Haryono Ismu. Terima kasih Pak Ketua. Apa kabar Indonesia? Ale rasa, beta rasa. Indonesia adalah negara kepulauan. Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan. Oleh karena itu, kewajiban negara melalui Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga setiap jengkal wilayah Provinsi Maluku. Tidak boleh ada satu jengkal pun yang diambil oleh negara lain. TNI adalah kekuatan inti yang harus kita dukung. Tidak hanya alutsistanya baik, tetapi juga tentaranya serta keluarganya sejahtera. Namun yang lebih penting lagi adalah benteng utama pertahanan Indonesia terletak di rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, rakyat Maluku harus kuat. Nelayan Maluku harus kuat. Karena hanya dengan nelayan yang kuat, kita bisa mengusir pencuri ikan. Jangan jadikan nelayan sebagai profesi kelas 2 atau kelas 3. Pastikan nelayan adalah profesi yang berpendapatan tinggi, sehingga kaum muda kita mau menjadi nelayan. Nelayan bermartabat, nelayan profesional yang menjaga pertahanan kita. Saya sebagai orang Indonesia bangga melihat Presiden kita di atas kapal TNI Angkatan Laut hanya berjarak 100 meter di wilayah Ambalan dengan negara tetangga. Beliau dengan teropongnya berada di atas geladak kapal perang kita melihat ke negara seberang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bicara Kesra dan Hantam, maka kita kembali kepada amanat konstitusi kita. Kesra artinya rakyat harus cerdas, rakyat harus sehat, rakyat secara ekonomi harus cukup. Untuk mencapai itu, maka diperlukan pertama, stabilitas harta. Kedua, pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa, pemimpin yang memberikan keteladanan. Kalau kita melihat antara Kesra dan Hantam, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau saya diamanahkan sebagai presiden, maka yang saya utamakan bagaimana mensejahterakan rakyat
rakyat Indonesia. Artinya, kalau rakyat Indonesia sejahtera, maka akan terbangunlah rasa nasionalisme yang tinggi, maka akan terwujudlah sistem pertahanan rakyat semesta sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Yang kedua, sebagai pemerintahan, tentu saya menginginkan pemerintahan saya kuat, bersih, berwibawa. Saya akan memberikan keteladanan. Oleh karenanya, saya berkomitmen kalau menteri saya korupsi, maka saya sebagai presiden akan mengundurkan diri. Sebaliknya, kalau dirinya eselon 1 yang korupsi, maka menterinya akan saya pecat dan seterusnya. Inilah komitmen nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan agar bangsa ini sejahtera dan kuat. Terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya Pak Sinyo. Silakan. Shalom. Masih ingat beta nggak sih? Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Ibu Gina, pimpinan agama, rekan-rekan saudara-saudaraku yang tercinta. Pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu mutlak di negara tercinta kita. Saya paling tahu kebutuhan masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku, kemudian juga bangsa Indonesia lainnya membutuhkan kecukupan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Karena itu pendekatan keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisah-pisahkan, walaupun bisa dibedakan. Oleh karena itu, mutlak marilah saudara-saudaraku yang saya kasihi, visi saya, kebutuhan rakyat itu disimpulkan pada kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya mencapai kesejahteraan dirinya sendiri. Pendekatan keamanan adalah pendekatan yang paling tepat untuk daerah kepulauan seperti Maluku yang tercinta ini. Maluku mempunyai 1.300 pulau, mempunyai 11 kabupaten kota. Oleh karena itu pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu mutlak. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Pak Ali Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub dan Wali Kota yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh adat yang saya cintai, anak-anak muda Indonesia yang saya cintai. Kata kunci kalau Indonesia itu ingin sejahtera dan hankam ada 3. Yang pertama, semua calon presiden harus punya komitmen keadilan di negeri ini. Tidak mungkin Maluku, sebuah provinsi yang sangat besar, mempunyai nilai sejarah dan mempunyai kontribusi yang besar untuk negara, hanya kembali 11 triliun atas kontribusinya sekitar 29 triliun. Keadilan yang dituntut untuk negeri ini oleh masyarakat Maluku. Yang kedua, kemakmuran. Bagaimana negara kesejahteraan kalau 65 juta masih hidup di bawah kemiskinan? Semua presiden harus mengupayakan mempercepat kesejahteraan di negeri ini. Subsidi harus tepat sasaran. Investasi stop untuk diberhentikan dalam sementara
Presiden, wujudkan Indonesia AMM, Indonesia adil, makmur, martabat. Terima kasih. Tepat sekali. Yang terakhir kami persilakan Pak Dino Patijalan. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai dengan satu ungkapan. Ambon Manise, Maluku, Seng ada lawan. Tadi Pak Suhadi bilang bahwa di kota Ambon ada ungkapan baru, say it with song. Saya dengan izin Bapak dan Bapak Gubernur dan Wali Kota, saya ingin tambah 2 kalimat lagi. Say it with song, sing it with love, love for all. Apa artinya? Katakan dengan nyanyian, nyanyikan dengan cinta, cinta untuk semua. Dan saya yakin kalau kita menebarkan kasih dan menegakkan keindonesiaan, maka NKRI akan tahan 1000 tahun. Tema besar saya adalah Indonesia unggul, nasional. Apa artinya? Nasionalisme saja tidak cukup. Nasionalisme saja tidak cukup. Nasionalisme harus didukung oleh budaya unggul. Apa artinya unggul? Paling tidak ada 3 yang saya ingin sampaikan, dan 3 ini berlaku bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk Ambon dan Maluku. 1, unggul itu berarti prestasi kita harus sama bahkan melebihi potensi kita. Ini berlaku untuk Indonesia dan juga untuk Maluku. Kedua, Indonesia harus menjadi demokrasi kelas menengah. Bukan demokrasi untuk kelas menengah, tapi demokrasi di mana orang-orang yang miskin dan berada di sekitar garis kemiskinan dapat naik kelas ke kelas menengah, suatu kelas yang mulia, sehingga di Indonesia tidak akan lagi ada orang yang miskin. Dan terakhir, di Indonesia tradisi, kearifan lokal dan modernitas harus tumbuh bersama tiga-tiganya. Tidak bisa satu maju duluan dan yang 2 tertinggal di belakang. Itulah Indonesia unggul, itulah nasional.